Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita sekalian, saudara dikasihi oleh Tuhan? Saya berdoa dan saya selalu berharap bahwa keadaan kita sekalian senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita masih lewat udara, tetapi saya percaya bahwa Roh Allah terus membakar di dalam hati kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita dalam situasi apapun tetap kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung, dan hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan kita bersukacita karena Yesus kita hidup, Yesus kita sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau dari kemarin kita menyanyikan lagu yang slow, yang melo, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan mengajak kita untuk kita memuji-muji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin saudara. Haleluya. Allah kita hidup, Allah kita luar biasa. Kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena ku tak, dia pegang hari
kuasa di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah kita bangkit mengalahkan segala musuh-musuh yang ada di dalam dunia ini. Dan kita menjadi pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita terus bersemangat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab Allah kita sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Mari Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan sebab Dia baik. Sebab Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita agung, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa. Oh haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kami bersyukur Tuhan Kau membuktikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sekalipun dalam situasi yang saat ini sedang terjadi, kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kami masih boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Kami masih bisa mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami masih bisa memuji-muji Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mari Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Biarlah itu memberkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Mereka akan semakin dikuatkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur saudara dikasih oleh Tuhan, sebab kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Jumat kemarin saudara kita sudah bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, melalui kematiannya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita dibebaskan dari segala dosa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan jelas sekali, saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, ya, upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 21, saudara dikasih oleh Tuhan, Dia yang tidak berdosa telah dijadikan menjadi berdosa, saudara. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Amin, saudara. Betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang harus dihukum. Seharusnya kita yang mati, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengasihi kita semua, mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, sehingga Dia yang tidak berdosa, saudara, dijadikan jadi dosa, saudara dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa anugerah Tuhan ya, sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini saya akan mengajak kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, saudara dikasih oleh Tuhan. Nanti ada ayat-ayat dalam 1 perikop ini, saudara dikasih oleh Tuhan, nanti akan menjadi renungan di dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar pada saat pagi hari tentang kebangkitannya memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, saudara. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam hidup kita seolah-olah rasa sudah tidak ada harapan. Oleh karena begitu banyak persoalan yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang mungkin kita berpikir, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana nanti
Apa yang akan terjadi dengan persoalan-persoalan yang Bapak Ibu alami, yang kita hadapi bersama-sama. Saudara, mungkin secara manusia kita berpikir bagaimana nanti. Saudara, saya percaya itu pertanyaan itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Yesus kita sudah bangkit. Nah, di dalam kebangkitannya, saudara, melalui kebangkitannya itu memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca mulai kita akan baca ayat yang ketiga dan keempat dulu, saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah itu nanti ada beberapa ayat di dalam pasal yang ke-15 ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan buka dulu di dalam ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, khususnya yang ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dibangkitkan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus apa itu saudara dikasih oleh Tuhan? Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia itu semua sudah berbuat dosa, saudara. Dan upah dosa itu adalah maut, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, upah dosa itu adalah maut, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib membuat kita ini, saudara dikasih oleh Tuhan, yang harusnya kita dihukum, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus harus mati, saudara dikasih oleh Tuhan? Mungkin pernah nggak saudara berpikir, saudara dikasih oleh Tuhan, pernah nggak ada pertanyaan di dalam kehidupan kita, mengapa sih Yesus harus mati dengan cara yang sedemikian rupa? Ya, apakah tidak ada cara yang lain, saudara dikasih oleh Tuhan? Mungkin saudara pernah berpikir seperti itu. Nah, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22, saudara. Di sana firman Tuhan mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui darah Kristus, saudara dikasih oleh Tuhan, Dia mengampuni kita. Dia menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, seharusnya kita ini yang harus dihukum, saudaraku, tetapi oleh karena kasih dan karunia Tuhan, saudara, kita semua diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kita merayakan Yesus Kristus. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur juga. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara dikasih oleh Tuhan? Ya, apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi renungan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, saudara bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-14, masih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-14, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, kalau saudara membaca perikopnya itu berjudul kebangkitan kita, saudara. Nah, kita akan baca ayatnya yang ke-14, saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sia-sialah kepercayaan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, sia-sia kita percaya kepada Yesus. Ya, sia-sia saudara dikasih oleh Tuhan, kita capek-capek, kita percaya, kita memuji-muji Tuhan, sia-sia saudara kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi karena Kristus bangkit, saudaraku, apa yang kita lakukan semua itu tidak akan sia-sia, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur saudara karena kita, saya kalau merenungkan, saudara, kalau kita merenungkan, saudara pernah nggak saudara merenungkan dalam diri saudara, kita ini sungguh bangga menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus.
Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kepercayaan saudara, iman saudara tidak akan pernah sia-sia saudara. Ya, pengiringan saudara kepada Tuhan selama ini saudara dikasih oleh Tuhan tidak akan sia-sia saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kita menyembah Allah yang hidup saudara. Ya, bukan Allah yang ada di batu-batu, bukan Allah yang ada di pohon-pohon, bukan Allah yang ada di buatan tangan manusia, tetapi kita menyembah Allah yang hidup saudara dikasih oleh Tuhan, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, karena Yesus bangkit, maka iman saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, apa jadinya kalau Yesus tidak bangkit saudara? Di dalam ayatnya yang ke-15 saudara, masih di dalam pasal 15 ayat yang ke-15 saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayatnya yang ke-15 saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-15 firman Tuhan berkata seperti ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Kristus tidak bangkit saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan binasa saudara. Ya, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan binasa. Kalau Kristus tidak bangkit saudara. Tetapi kita bersyukur karena Allah kita bangkit. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan saudara. Mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mereka akan diselamatkan. Dan saudara dan saya juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita akan diselamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kepercayaan kita, iman kita saudara dikasih oleh Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, saudara, kita bersyukur. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita ragukan lagi di dalam kita mengiring Tuhan saudara. Yang ketiga saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-16. Dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan saudara dikasih oleh Tuhan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, di dalam ayat yang ke-16 ini saudara dikasih oleh Tuhan, apa jadinya kalau Kristus tidak bangkit? Kita orang percaya ini adalah orang-orang yang paling malang saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, bagaimana kita saudara dikasih oleh Tuhan? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi karena Kristus bangkit, itu membuktikan bahwa Kristus itu adalah benar-benar Allah yang hidup saudara. Ya, jadi apalagi yang kita ragukan saudara dikasih oleh Tuhan? Kebangkitannya memberi pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena dia bangkit, seperti tadi lagu pujian yang kita nyanyikan saudaraku, sebab dia hidup maka ada hari esok. Ku tak gentar sebab Yesus yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang luar biasa. Dan kita yakinan percaya sebab dia hidup saudara dikasih oleh Tuhan, maka saya yakinan percaya saudara, dia bertanggung jawab atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya. Hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan. Dari kemarin saya katakan, banyak orang mengalami kesulitan saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak orang mengalami kesulitan hari-hari ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang yang saat ini sedang menganggur saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan ada begitu banyak saudara dikasih oleh Tuhan, narapidana yang dikeluarkan saudara, yang keluar dari penjara saudara dikasih oleh Tuhan. Dan menambah pengangguran yang demikian banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pegang teguh janji Tuhan, ya, kalau kita anak-anak Tuhan tidak pegang teguh janji firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita juga akan mengalami ketakutan, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Kabar gembiranya bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Ya, kebangkitan Kristus memberi pengharapan bagi saudara dan saya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dia mati supaya kita hidup. Kalau dia tidak mati saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang mati saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan sebab dia mati memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dan saat ini dia sudah bangkit.
Ya, dia bangkit saudara dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Dia membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang luar biasa. Apalagi yang kita ragukan saudara dan kasih Tuhan. Kalau yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang kita agungkan, yang kita muliakan adalah Allah yang luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dikasih oleh Tuhan, dia juga akan ada di dalam kehidupan kita. Dia juga akan menyertai di dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita heran, Allah kita ajaib Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak kalau kita melihat kesaksian-kesaksian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang terkena virus corona ini saudaraku, terutama mereka yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak kesaksian yang mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, kita anak-anak Tuhan, mari kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, supaya kuasa Tuhan itu benar-benar nyata saudara. Dalam situasi yang seperti ini saudara dikasih Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sebab kita percaya dan yakin saudara dikasih Tuhan, dia hidup, maka ada hari esok. Dia memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Mungkin hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, kita sudah seolah-olah sudah tidak ada pengharapan, persoalan yang semakin hari semakin sulit saudara dikasih Tuhan, penyakit yang mungkin membuat saudara sudah mulai putus asa. Saudara kasih Tuhan, masalah dalam kehidupanmu, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam ekonomi, masalah dalam rumah tanggamu, dan seolah-olah kapan selesainya ini, masalah satu selesai tambah lagi yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kita untuk melewati semuanya itu saudara kasih Tuhan. Ya, bersyukurlah saudara. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tanpa masalah kita tidak akan melihat mujizat saudara. Tapi pada waktu kita mengalami masalah, kita berserah kepada Tuhan, kita pegang teguh janji firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini, tapi yang perlu saudara renungkan dalam hidupmu, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Bukan menyembah Allah yang mati saudara, tetapi kita menyembah Allah yang hidup saudara. Sebab dia hidup, ada pengharapan. Sebab dia bangkit saudara dari antara orang mati, dia mengalahkan segala keadaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bangkit. Ada pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita terus bersemangat. Mari kita terus dekat dengan Tuhan dalam situasi, dalam kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau bangkit Tuhan. Maka kepercayaan kami tidak sia-sia, iman kami tidak sia-sia, pengiringan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami, kuatkan iman kami dalam situasi hari-hari ini ya Tuhan Yesus, yang begitu banyak Tuhan persoalan yang saat ini sedang kami hadapi ya Tuhan, baik dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi atas muka bumi ini. Tuhan kami serahkan, Tuhan teguhkan anak-anak Tuhan, teguhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Tuhan Yesus, tutup bungkus seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Geraha Pujian ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala virus-virus yang saat ini sedang terjadi. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Virus itu tidak akan menempel, virus itu tidak akan masuk di dalam tubuh kami. Karena tubuh kami sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Engkau mati di atas kayu salib, Engkau sudah bangkit, dan Engkau mengalahkan segala
sesuatu, oh Tuhan Yesus, yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Mereka yang saat ini sedang lemah Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kiranya anugerah-Mu akan terus nyata di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus memimpin engkau, menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Percayalah bahwa pada saat engkau terus melakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Inilah berkat hamba-Mu mohon bagi seluruh sidang jemaat-Mu, diberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mari kita terus katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.